Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntun dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan kerapuhanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna.
et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi mimbar agama Katolik ini juga menjadi renungan harian yang saya bagikan melalui channel YouTube Alois Budi Purnomo TV. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, Juru Selamat semua orang tanpa diskriminasi. Bahkan Putra-Mu sendiri memberikan kepada kami tubuh dan darah-Nya sebagai santapan dan minuman rohani yang menyelamatkan. Buatlah kami senantiasa layak dan pantas menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, agar kami disucikan dan dimampukan pula untuk dengan penuh syukur mempersembahkan hidup kami kepadamu, diambil, diberkati, dan dipecah-pecah, dan dibagikan bagi orang lain. Semoga kami menjadi berkat bagi umat dan masyarakat, bagi sesama dan semesta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bersimpuh di kakimu, ya Yesus, ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku. Yesus, lindungiku selalu, sucikan jiwaku. Beri aku pengampunan, ya Yesus. Jauhkanlah aku selalu dari yang jahat. Bersihkanlah aku dan hapuskan pelanggaranku. Yesus, jadikan hatiku seperti hatimu. Di kakimu, ya Yesus, ketika ku menyadari penuh penyesalan atas segala dosaku di sepanjang hidupku. Yesus, lindungiku selalu, sucikan jiwaku.
suci hatimu. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Maka pertama-tama saya ucapkan selamat dan profisiat kepada anak-anak yang hari ini menerima komuni pertama. Terima kasih kepada para orang tua yang telah mendampingi anak-anak, membawa kepada iman yang benar, membawa anak-anak mempersiapkan diri menyambut tubuh dan darah Kristus dalam komuni pertama pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Terima kasih kepada para katekis yang telah mempersiapkan anak-anak di paroki manapun di seluruh dunia ini, yang hari ini membawa anak-anak menyambut komuni pertama. Ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita mendapatkan asupan gizi rohani yang tak tertandingi, yang menyehatkan jiwa dan raga kita. Seluruh hidup kita disucikan saat kita menyambut tubuh Kristus, bahkan darahnya yang dianugerahkan kepada kita. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Gereja Katolik Roma mengajarkan kepada kita nilai Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan beriman kita. Saat kita mengikuti perayaan Ekaristi dan disempurnakan dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, maka kita sungguh dipersatukan begitu erat dengan Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati persatuan erat ini, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terlebih dalam kaitannya dengan pertumbuhan iman kita, selalu dapat kita menangkan di dalam Kristus. Ketika kita kalah menghadapi pergumulan iman secara Katolik sebagaimana diajarkan oleh Gereja Katolik Roma, kita boleh bertanya, jangan-jangan kita kurang menghayati Ekaristi yang dianugerahkan kepada kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, Kristus hadir menyatu dengan kita secara batin maupun lahir. Kita menyambut tubuh Kristus, memakannya. Kristus menyatu dengan kita secara fisik dan secara rohani. Itu menjadi berkat yang luar biasa dahsyat, sangat istimewa. Inilah keunggulan iman kita yang dianugerahkan kepada kita sebagai putri-putra Bapa dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Kita boleh menyambut tubuh dan darah Kristus setiap kali kita merayakan Ekaristi. Mungkin ada yang bertanya, "Lu Romo, bagaimana aku menyambut darah Kristus?" Biasanya hanya pada momen-momen khusus kami menerima tubuh dan darah Kristus dalam dua rupa. Tetapi pada realitas keseharian yang biasa, kami hanya menerima tubuh Kristus saja. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang pada hari-hari biasa, hari Minggu biasa, dan pada umumnya kita menerima tubuh Kristus sebagai komuni suci yang kita terima. Namun saat kita menyambut tubuh Kristus, di dalam tubuh Kristus itulah juga tak terpisahkan darahnya sebagai sumber kehidupan kita
Itulah sebabnya dalam salah satu mujizat Ekaristi di Lanciano misalnya, ketika roti suci yang sudah dikonsakrir itu sungguh-sungguh menjadi tubuh Kristus dengan darahnya, bahkan bisa diambil, bisa diukur, dideteksi dengan peralatan-peralatan teknologi mutakhir dan menunjukkan bahwa darah yang ada pada daging itu persis sama dengan darah yang diubah dalam konsekrasi dengan bahan anggur yang dicampur dengan air. Darah itu adalah darah yang mengalir dari jantung Kristus. Maka saat kita menyambut hanya tubuh Kristus saja, di dalamnya termasuk juga darah Kristus kita terima, kendati tidak secara fisik nyata sebagai darah Kristus dalam konteks Ekaristi yang digunakan dengan bahan anggur yang dicampur sedikit air dalam konsekrasi menjadi darah Kristus. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa maknanya ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, atau kita menyambut tubuh Kristus saja saat merayakan Ekaristi? Kita dipersatukan dengan Kristus yang menjadi penebus kita. Hidup kita pun diambil, diberkati, dipecah-pecah, dan dibagikan untuk menjadi berkat bagi sesama, bahkan bagi alam semesta ini, menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Gereja Katolik mengacu dari Injil Markus yang kita baca pada hari ini dan paralelnya, kemudian merumuskan doa syukur agung, dan di dalam doa syukur agung pada bagian yang kedua, saat imam dalam nama Yesus Kristus Sang Kepala mengambil piala, imam mengulangi kata-kata konstitusi Yesus Kristus sendiri yang bersabda, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Apakah bertentangan antara yang dikatakan dalam Injil Markus, Yesus bersabda bagi banyak orang, lalu tradisi dan ajaran suci gereja mengatakan bagi semua orang? Tentu tidak bertentangan. Allah mengutus Kristus untuk menyelamatkan semua orang. Maka darah Kristus pun dicurahkan untuk menebus semua orang tanpa diskriminasi. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar iman kita terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah melalui Ekaristi sumber dan puncak hidup kita yang menyucikan kehidupan kita. Semoga kita dimampukan menjadi berkat bagi umat dan masyarakat, bagi sesama dan alam semesta. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyerahkan tubuh dan darah-Mu kepada kami sebagai santapan dan minuman kami. Semoga dengan menyambut tubuh dan darah-Mu, kami selalu Kau kuatkan di dalam menghayati iman kami kepada Bapa di dalam Diko Sang Putra dan bimbingan Roh Kudus. Jamahlah para mitra bersama sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih yang saat ini sedang sakit. Kau sehatkan mereka, pulih seperti sedia kala. Kau berikan penghiburan di dalam keadaan sakit,
yang barangkali tak kunjung sembuh. Iman kami yang lemah Kau kuatkan, yang ragu-ragu Kau mantapkan, yang mengalami kebingungan karena serangan berbagai macam hal, Kau beri ketabahan dan tetap fokus pada diri Kau sendiri dan bukan pada kata orang yang bahkan kerap kali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kau berkati kami semua dan Kau sempurnakan pujian dan syukur kami, karena Engkaulah juru selamat semua orang, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Mosi-mosi. Kasih setiamu Tuhan, ku rasakan dalam setiap langkahku. Damai sejahtera-Mu Kau limpahkan dalam seluruh hidupku. Daya kuasa-Mu Tuhan selalu menaungi jalan hidupku. Kasih setia-Mu Tuhan ku rasakan dalam setiap langkahku. Terpujilah Engkau Tuhanku, kasih-Mu menyertai langkahku. Dalam setiap karya pelayananku, kasih setia-Mu selalu besertaku. Setiamu Tuhan ku rasakan dalam setiap langkahku. Damai sejahtera-Mu Kau limpahkan dalam seluruh hidupku. Daya kuasa-Mu Tuhan selalu menaungi jalan hidupku. Kasih setia-Mu Tuhan ku rasakan dalam setiap langkahku. Terpujilah Engkau Tuhanku, kasih-Mu menyertai langkahku. Dalam setiap karya pelayananku, kasih setia-Mu selalu besertaku. Kasih setia-Mu selalu besertaku. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam